Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, cuman saya agak lelah ya. Masya Allah. Kak Vina ini baru pulang kerja atau baru pulang kuliah? Kebetulan, Bu, aku pulang kerja lembur hari ini. Lagi banyak lemburan ya sepertinya Kak Vina ya? Ya, betul, Bu. Betul sekali. Baik Kak Vina, sebelum kita memulai mengobrol lebih jauh, saya ingin memastikan terlebih dahulu ya, apakah suara dan video saya di layar kamu sudah terdengar dan terlihat dengan jelas? Suara dan video Ibu sudah sangat jelas banget. Saya juga aman. Alhamdulillah, semoga proses konseling malam ini lancar ya, Kak Vina. Ya, coba. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Kak Vina. Di sesi online berdurasi sekitar maksimal 45 menit ini, kita akan fokus membahas kesulitan yang kemarin sempat kamu ceritakan, yaitu tentang membagi waktu antara kuliah dan kerja. Dari obrolan kita hari ini, hasil akhir seperti apa yang paling kamu harapkan? Saya tuh pengen banget ya, Bu, kayak nemuin titik keseimbangan saya karena kan akhir-akhir ini kebetulan banget saya lagi sibuk. Terus juga kayak lagi keteteran sendiri gitu. Ya, mepet deadline, terus juga sementara kan di tempat kerja ini belakangan ini aku kayak lagi ada tekanan gitu, Bu. Saya pengen tahu gimana sih cara mengatasinya tanpa saya sendiri tuh harus mengimbangi antara kuliah sama kerja saya gitu, Bu. Oh iya, Kak Vina sekarang semester berapa? Alhamdulillah semester akhir, Bu. Masya Allah, lagi sibuk-sibuknya ya, Kak? Iya, justru itu. Apalagi kan sekarang juga ada matkul, masih ada matkul gitu, Bu. Oh, masih ada matkul. Ya, Baik, Kak Vina. Berarti target kita hari ini adalah menemukan solusi atau langkah konkret agar kamu bisa mengelola waktu tanpa mengorbankan salah satu perannya ya. Bisa kamu ceritakan tidak situasi spesifik yang paling sering membuat kamu merasa kewalahan saat menjalani antara kuliah dengan kerja? biasanya sih kayak pulang kerja gitu. Kebetulan kan akhir-akhir ini saya lagi saya itu kayak merasa capek, tapi di satu sisi lain tuh ada beberapa tugas ya yang harus dikumpulin gitu. Kalau misalnya saya lagi ngerjain terus saya nggak bisa jadi ya saya Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Kak Vina. Pertanyaan selanjutnya, ketika kamu berada di situasi itu, saat kamu sedang merasakan lelah fisik setelah bekerja dan melihat tugas kuliah yang menumpuk, apa yang kamu rasakan secara emosional? sendiri apa gitu tugas-tugas kuliah Lalu, ketika emosi cemas dan bermasalah itu muncul, apa dampak nyata yang kamu rasakan pada perilakumu malam itu saat kamu sedang merasa stres dan cemas akibat kelelahan? aku sih jadi kayak stuck gitu, Bu. Terus bisa kira-kira kayak jadi aja memang gitu. Terus aku kayak rasa-rasa aku tuh nggak tenang walaupun aku lagi laptop gitu. Dan besok paginya di tempat kerja tuh jadi kayak kepikiran, oh gue belum nih. Sedangkan uangnya udah besok rekornya. Jadinya nggak fokus kerjanya. Jadi mager gitu ya, apalagi kalau misalkan sudah pegang HP gitu kan.
Baik Kak Vina, setelah penjelasan kamu tadi, mari kita bedah momen di mana kamu memilih menghindari laptop dan tidur tadi ya. Tepat sebelum kamu memutuskan untuk menutup laptop, apa pikiran otomatis yang muncul di kepalamu? Pikiran otomatis aku misalnya lagi buka laptop ya, aku kayak mikirnya kenapa nggak bisa mikir buat ngerjain tugas ini nggak bisa bu susah gitu kan tantang kalau misalnya terlalu gitu dia ada aja gitu. Apakah ada pikiran atau tuntutan dalam diri kamu bahwa kamu harus tampil 100% sempurna baik di tempat kerja maupun di perkuliahan? Rasa perfect gitu terus juga dia juga aku nanti apakah salah satu di antara kerjanya Baik, kamu berpikir bahwa jika hasil tugasmu tidak sempurna karena dicicil saat kamu sedang lelah, maka kamu adalah orang yang tidak becus gitu ya maksudnya ya, kasarnya. Oke, mari kita lihat faktanya secara objektif ya. Apakah orang yang berjuang membagi waktu antara kerja dan kuliah layak disebut tidak becus? nggak mampu buat ngumpul nama diri sendiri aku bisa bagi yang nggak cus buat hidup aku sendiri gitu. Masya Allah, betul sekali Kak Vina. Apa yang sudah Kak Vina ucapkan barusan itu sangat amat betul. Akan tetapi mungkin seharusnya diterapkan untuk diri sendiri dulu sebelum diterapkan ke orang lain. Jadi Kak Vina jangan beranggapan bahwa jika Kak Vina tidak 100% perfect ataupun sempurna, tidak apa-apa Kak, karena manusia kan memang tidak ada yang sempurna kan. Saat Kak Vina sedang merasa overthinking, saat Kak Vina sedang merasa lelah, dalam skala 1 sampai 100 seberapa kuat kamu mempercayai bahwa jika nilai kuliahmu tidak sempurna, artinya kamu orang yang maaf ya kasarnya itu orang yang tidak becus. Kayak yang kuat banget antara kuliah sambil kerja karena jarang gitu orang yang bisa kuliah sambil kerja tuntas gitu. Baik, di sini berarti kamu harus lebih legowo ya dalam menyikapi kondisi kamu sekarang yang sedang kuliah sambil kerja, karena tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Jadi kamu harus lebih aware terhadap perasaan kamu sendiri. Betul. Lalu, apakah ada bukti di masa lalu di mana kamu mengerjakan tugas kuliah dalam kondisi lelah namun hasilnya tetap lulus atau bahkan mendapat nilai yang cukup baik? Ujian akhir kan aku kayak ngerjain tugasnya tuh ngerjain uasnya gitu ya itu di lagi ujian akhir ya kan bu aku di situ ngerjainnya sambil ngantuk karena posisinya juga waktu itu aku sambil pulang lembur ya pulang lembur terus juga ngerjainnya sambil ngantuk itu nah pas keluar itu ternyata kayak dapat nilainya beres tapi bisa di itu yang aku takutin itu nggak seburuk itu gitu bu.
Nah, jika situasi ini terjadi pada teman kerjamu yang juga sedang berkuliah sama seperti dirimu dan dia menangis karena merasa gagal akibat kelelahan, apa yang akan kamu katakan pada dirinya? Orang itu ya kayak wajar kok kalau misalnya kayak bahasa itu ya Bu, wajar kok kalau misalnya lu capek gitu, fisik kan ada batasnya gitu, jadi nggak usah khawatir, nggak usah maksain buat dapat nilai A atau sempurna gitu, yang penting lu bisa lulus, lu juga bisa bertahan sampai di titik ini, terus lu juga keren banget sih kayak di titik ini, itu kan aku bakal bilang gitu sih. Pertahannya sampai hari ini pun hebat gitu. Baik, untuk Kavina, mari kita terapkan kalimat bijak itu pada diri kamu sendiri dulu ya, sebelum kamu memberikan hal itu kepada orang lain. Tapi tidak salah juga memberikan hal itu kepada orang lain, tapi lebih tepatnya kamu juga harus bersikap seperti itu juga kepada diri kamu sendiri. Mungkin terkadang karena Kavina sedang lelah, kondisinya sedang capek abis kerja gitu ya. Jadi akhirnya membuat Kavina jadi overthinking. Sekarang bagaimana Kavina bisa merumuskan ulang pikiran perfeksionis itu menjadi lebih realistis dan lebih lembut lagi. Siapin kayak visi itu memang kapasitasnya dan itu manusia dan itu hal yang wajar atau manusiawi kan. Tugas kuliah aku ini luar biasa perfect lah ibarat kata, yang penting aku bisa nyelesain tugas terus juga ngumpulinnya tepat waktu. Mengumpulkan tugas itu bukan dengan nilai yang ingin tinggi atau sempurna, lebih kayak lebih ke tidak lebih ke yang penting aku ngumpulin daripada aku nggak ngumpulin sama sekali. Bagus sekali. Sekarang untuk menguji pola pikir barumu itu, eksperimen perilaku apa yang bisa kamu rencanakan untuk minggu ini agar tugas kuliahmu tidak menumpuk di akhir? eh ini gak sih Bu, kayak aku kayak lagi mau nyoba buat jadwal buat mencicil mikro gitu Bu, jadi kayak pulang kerja gitu aku nggak akan pasang target buat ngerjain tugas sampai tuntas, yang penting itu aku selalu komitmen kayak buka laptop sekitar 20 menit atau 15 menit lah gitu ya untuk ngetik satu paragraf tugas aku gitu, kayak nyicil atau membaca satu artikel referensi buat aku kan lagi skripsi juga nih ya Bu, gitu siapa tahu kan kalau dengan cara aku bisa baca satu hari lah satu artikel itu ada tambahan wawasan buat aku. Betul sekali apa yang Kavina ucapkan barusan. Memang kita itu tidak bisa memaksakan semuanya berjalan di waktu yang sama. Kadang ada kalanya kita harus memilih mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu ya. Tapi mungkin saran saya, sebagai saya juga pernah mengalami kuliah sambil kerja, mungkin perumpamannya seperti skripsi ya. Jadi kita tuh nyicil gitu. Jika misalkan ada tugas kuliah dan keadaan sedang di kerjaan sedang sibuk-sibuknya, berarti kan tidak harus semuanya dikerjakan di waktu itu juga, tetapi dicicil perlahan-lahan gitu. Seperti kayak kalau di skripsi kan bab 1 misalkan di poin A-nya, poin B-nya seperti itu ya Kavina. Jadi tidak harus semuanya langsung selesai, tetapi perlahan-lahan. Seperti itu, Kavina. Memang semuanya terasa begitu berat ya ketika kita sedang di posisinya sedang lelah-lelahnya, sedang capek-capeknya, tetapi jangan membuat hal itu menjadi hal yang bikin kamu menyerah ya, untuk diri kamu sendiri, untuk semua yang telah kamu lakukan, semua yang telah kamu perjuangkan pasti akan menjadi hasil yang baik ya. Kamu akan mendapatkan hasil yang terbaik daripada yang lain gitu. Ya betul Bu. Jika setelah 20 menit itu tubuhmu memang sudah sangat lelah, apa yang akan kamu lakukan?
sesuai, cara pikir yang baru tadi saya bilang ya, Bu. Mungkin saya bakal sendiri tuh buat istirahat tanpa saya ngerasa bersalah, karena malam itu saya udah berproses selama 20 menit gitu, Bu. Luar biasa sekali. Oh iya, apa kira-kira hambatan yang mungkin mengganggu eksperimen 20 menit ini dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Apa yang akan kamu lakukan? Hambatannya itu kasur ya, Bu. Karena kan misalnya pulang kerja terus langsung ke rebahan, pasti nanti beres tidur, terus begitu sampai sampai rumah gitu. Jadi aku kayak nggak boleh duduk atau bangun di kasur gitu. Aku harus langsung duduk belajar buat nyalain laptop, terus beres-beres, baru habis itu aku harus tidur. Selain hambatan kasur, kayaknya hambatan yang lebih besar itu adalah handphone ya Kak Vina ya. Biasanya kan kalau udah scroll TikTok kita jadi lupa waktu, jadi lupa sama semuanya, jadi lebih fokusnya itu ke HP gitu. Ya, Hebat sekali Kak Vina, kamu sudah tahu persis apa yang harus kamu lakukan. Saya sangat mengapresiasi usaha kamu hari ini. Meskipun kamu lelah kuliah sambil bekerja, kamu tetap berkomitmen untuk mencari solusi di sesi ini. Ingat ya, fisikmu manusiawi untuk lelah dan tugasmu tidak harus selalu sempurna. iya, Bu. Saya juga sadar kok musuh terbesar saya itu kayak bukan kerja aja, tapi juga ekspektasi saya sendiri gitu, yang menuntut buat selalu sempurna gitu di kuliah sama kerja juga gitu. Dengan mungkin dengan menurunkan sedikit standar ego saya ya, beban di pundak saya juga jauh terasa lebih ringan. Terima kasih Bu atas bimbingan. Sama-sama Kak Vina, terima kasih banyak juga telah mau mengikuti sesi konseling online ini bersama saya. Kita akhiri sesi online hari ini sampai di sini dulu ya. Oh iya, sebelum penutupan, saya mau menjelaskan sedikit terlebih dahulu ya. Dalam konseling ini kita memakai metode CBT atau Cognitive Behavioral terapi yaitu metode ini fokus pada masa sekarang untuk mengubah pola pikir yang menghambat kita supaya perilaku kita juga ikut menjadi lebih baik. Jadi kita tidak hanya sekedar curhat, tapi kita bisa menjadi tim yang akan bekerja sama untuk mencari tahu pikiran apa aja sih yang bikin kamu stuck, lalu kita cari trik atau tindakan nyata buat mengatasinya bersama-sama. Seperti itu ya Kak Vina. Semoga dari konseling online ini Kak Vina juga dapat bisa lebih aware terhadap diri kakak sendiri dan juga bisa mendapatkan jawaban yang sesuai dengan yang Kak Vina inginkan, seperti itu ya Kak. Jika nanti selama seminggu ke depan ada hal yang membingungkan terkait eksperimen perilaku yang akan kakak laksanakan, kamu boleh kabari saya melalui pesan singkat. Terima kasih sebelumnya Kak Vina sudah meluangkan waktu, dan selamat malam, selamat beristirahat. Silahkan bisa meninggalkan ruang virtual ini. Baik, selamat malam Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Aku izin keluar ya Bu. Iya Bu, bye.